Hancur di semua front, Presiden Ukraina malah sebut Rusia yang kalah. Hancur di semua front, Presiden Ukraina malah sebut Rusia yang kalah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali melontarkan pernyataan kontroversial soal angkatan bersenjata Federasi Rusia. Zelensky menyebut jika militer Rusia tidak punya nyali untuk mengakui kekalahan dalam perang melawan pasukan Ukraina. Rusia benar-benar merasakan artileri modern dan mereka tidak akan memiliki pertahanan yang aman dimanapun di tanah kami yang mereka tempati. Ucap Zelensky dikutip FIFA Militer dari Pravda. Apa yang dikatakan Zelensky sepertinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab seperti yang diketahui, armada militer Rusia sudah berhasil merebut sejumlah wilayah di Ukraina bagian timur dan selatan. Pada Mei 2020 lalu, pasukan militer Rusia berhasil menaklukkan unit militer Ukraina dan batalion Azov yang berhaluan neo-Nazi di kota pelabuhan Mariupol, Oblast Provinsi Donetsk. Kemudian pada Juni 2022, pasukan Rusia juga berhasil memukul militer Ukraina yang tersebar di seluruh Oblast Luhansk. Fakta itu ternyata tidak membuat Zelensky sadar pihaknya sudah berada dalam posisi tersudut. Zelensky malah mengklaim bahwa unit intelijen militer dan pasukan pengintai Ukraina jauh lebih tangguh dibanding aksi militer Rusia yang disebut operasi militer khusus. Tak cuma itu, Zelensky mengaku telah mendapat laporan jika banyak tentara Rusia yang takut berperang dengan pasukan Ukraina. Informasi itu diungkap Zelensky didapatkan dari hasil penyadapan kontak komunikasi militer Rusia. Mereka merasa bahwa operasi pengintai kami yang melindungi tanah air jauh lebih kuat dari operasi khusus mereka. Seperti yang kami ketahui dari penyadapan percakapan mereka, tentara Rusia secara terbuka mengatakan takut pada militer kami, kata Zelensky. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan strategis, karakter atau pemahaman tentang apa yang mereka lakukan di sini, di tanah kami, bahkan tidak ada keberanian untuk mengakui kekalahan dan menarik pasukan dari Ukraina, ujar Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali melontarkan pernyataan kontroversial soal angkatan bersenjata Federasi Rusia. Zelensky menyebut jika militer Rusia tidak punya nyali untuk mengakui kekalahan dalam perang melawan pasukan Ukraina. Rusia benar-benar merasakan artileri modern dan mereka tidak akan memiliki pertahanan yang aman dimanapun di tanah kami yang mereka tempati. Ucap Zelensky dikutip FIFA Militer dari Pravda. Apa yang dikatakan Zelensky sepertinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab seperti yang diketahui, armada militer Rusia sudah berhasil merebut sejumlah wilayah di Ukraina bagian timur dan selatan. Pada Mei 2020 lalu, pasukan militer Rusia berhasil menaklukkan unit militer Ukraina dan batalion Azov yang berhaluan neo-Nazi di kota pelabuhan Mariupol, Oblast Provinsi Donetsk. Kemudian pada Juni 2022, pasukan Rusia juga berhasil memukul militer Ukraina yang tersebar di seluruh Oblast Luhansk. Fakta itu ternyata tidak membuat Zelensky sadar pihaknya sudah berada dalam posisi tersudut. Zelensky malah mengklaim bahwa unit intelijen militer dan pasukan pengintai Ukraina jauh lebih tangguh dibanding aksi militer Rusia yang disebut operasi militer khusus. Tak cuma itu, Zelensky mengaku telah mendapat laporan jika banyak tentara Rusia yang takut berperang dengan pasukan Ukraina. Informasi itu diungkap Zelensky didapatkan dari hasil penyadapan kontak komunikasi militer Rusia. Mereka merasa bahwa operasi pengintai kami yang melindungi tanah air jauh lebih kuat dari operasi khusus mereka. Seperti yang kami ketahui dari penyadapan percakapan mereka, tentara Rusia secara terbuka mengatakan takut pada militer kami, kata Zelensky. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan strategis, karakter atau pemahaman tentang apa yang mereka lakukan di sini, di tanah kami, bahkan tidak ada keberanian untuk mengakui kekalahan dan menarik pasukan dari Ukraina, ujar Zelensky. Rusia lancarkan serangan rudal ke Odessa, 10 tewas.
Seorang pejabat regional mengatakan serangan rudal Rusia di pelabuhan selatan Ukraina, Odessa pada Jumat pagi menewaskan sedikitnya 10 orang. Serangan itu dilakukan sehari setelah Ukraina mengusir pasukan Rusia dari pos strategis Laut Hitam di Pulau Ular. Laporan sebelumnya mengatakan 6 orang tewas dalam serangan malam hari di sebuah bangunan tempat tinggal termasuk 3 anak-anak. Jumlah korban tewas akibat serangan di gedung apartemen bertingkat sekarang telah meningkat menjadi 10, kata Serhiy Bratchuk, juru bicara pemerintah daerah Odessa di saluran telegramnya, seperti dikutip dari South China Morning Post. Menurut militer Ukraina, serangan itu berasal dari pesawat di Laut Hitam. Serangan itu terjadi setelah Rusia pada hari Kamis mengatakan telah memutuskan untuk menarik diri dari Pulau Ular sebagai isyarat niat baik untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak menghalangi upaya PBB untuk membuka koridor kemanusiaan yang memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina. Sedangkan Ukraina mengatakan telah mengusir pasukan Rusia setelah serangan artileri dan rudal, dengan Presiden Volodymyr Zelensky memuji kemenangan strategis tersebut. Itu belum menjamin keamanan, itu belum memastikan bahwa musuh tidak akan kembali, katanya dalam pidato video malamnya. Tapi ini secara signifikan membatasi tindakan penjajah. Langkah demi langkah kami akan mendorong mereka kembali dari laut kami, tanah kami, dan langit kami. Pulau Ular direbut kembali oleh Ukraina setelah berminggu-minggu di mana momentum dalam konflik 4 bulan tampaknya bergeser ke arah Rusia. Militer Ukraina memposting gambar di Facebook dari apa yang tampak seperti pulau dilihat dari udara dengan beberapa kolom asap hitam membubung di atasnya. Musuh buru-buru mengevakuasi sisa-sisa garnisun dengan 2 speedboat dan mungkin meninggalkan pulau. Saat ini Pulau Ular dilalap api ledakan meledak. Brigadir Jenderal Ukraina Oleksiy Romov mengatakan pasukan Ukraina belum menduduki pulau itu tetapi akan melakukannya. Pulau berbatu itu menghadap ke jalur laut Odessa, pelabuhan Laut Hitam utama Ukraina, di mana Rusia memblokir kargo makanan dari salah satu pemasok biji-bijian terkemuka dunia. Pulau Ular menarik perhatian dunia setelah Rusia merebutnya pada hari pertama dari apa yang digambarkannya sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata nasionalis yang berbahaya. Seorang penjauh Ukraina yang diperintahkan oleh kapal penjelajah utama Rusia, Moskva, untuk menyerah membalas melalui radio kapal perang Rusia pergilah sendiri. Mengangkat blokade telah menjadi tujuan utama Barat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuduh Rusia sengaja menyebabkan kelaparan dunia sebagai pemerasan. Namun Moskow membantah memblokir pelabuhan dan menyalahkan kekurangan pangan atas sanksi Barat yang dikatakan membatasi ekspornya sendiri. Rusia telah mempertahankan pulau itu sejak Februari meskipun Ukraina mengklaim menimbulkan kerusakan parah, menenggelamkan kapal pasokan dan menghancurkan benteng Rusia.